I want problem. Surabaya itu terlalu tertinggal dari Jakarta 3-5 tahun. Padahal sebenarnya banyak crazy rich dari Surabaya. Challenge itu membuat kita itu jadi growth lebih cepat. Kalau mereka udah punya passion, mereka udah harus tahu itu sakit. Service excellence itu seperti apa sih? Iya, bener. Ya kan? Produk itu kualitinya gimana sih? Kita nggak bisa terus-menerus jualan produk yang setiap cafe, setiap restoran itu sama. Halo Loka People, buat kalian nih yang ada di Surabaya, pastinya udah nggak asing dong sama Loka Hands. Nah, salam kenal, aku Nada. Dan hari ini kita lagi ada di salah satu outlet Loka Hands, yaitu di Loka Hands Dining Club yang ada di Jalan Jawa nomor 6. Nah, buat Loka People yang belum kenal sama Loka Hands, yuk kita bahas di Kata Singkat Bermakna by Loka Hands Group. Buat episode pertama kali ini, kita udah kedatangan chef patron dari Loka Hands Group, Pak Derian. Apa kabar Pak Derian? Halo. Ya, kalau dilihat nih ya, Pak Derian sekarang pakai seragam abu-abu. Ini seragam khusus chef atau gimana nih Pak nih? Kalau seragam abu-abu di Loka Hands memang buat chef patron. Oh, chef patron only. Chef patron only. Oh, I see. Oke. Nah, sebelumnya nih, jadi Pak Derian ini adalah chef patron dari Loka Hands. Boleh dong Pak diceritain secara singkat aja nih, Loka Hands itu udah ada berapa outlet sih Pak? Dan apa aja konsep yang dibawain sama Loka Hands? Oke. Jadi Loka Hands itu kita sekarang udah ada 3 ya. Kalau untuk di Loka Hands-nya sendiri, Cafe Loka, Loka Hands Dining Club, sama Loka Hands Tunjungan. Tapi buat Loka Hands Group kita barusan nambah our new outlet, Drul Bakery. Dan ya, as soon as possible kan kita udah bakal ada tambahan-tambahan outlet yang baru lagi. Nah, jadi wajib pantengin ya Loka People, kita bakalan buka banyak outlet lagi di Surabaya. Oh ya Pak, kan Loka Hands ini kan ada di Surabaya ya. Kalau boleh tahu nih diceritain juga asal mulanya Loka Hands dan kenapa kok memilih kota Surabaya itu sendiri? Oke. Jadi sebenarnya jawaban yang sangat gampang sebenarnya buat aku, karena aku sendiri asli Surabaya. Oh iya. Aku asli Surabaya, aku lahir dari Surabaya. Terus aku sendiri juga pernah tinggal di Pasar Keputaran. Terus habis itu juga sempat tinggal di Pasar Genteng juga. Oh. Jadi sebenarnya udah bisa merasakan kayak ya itu dulu pas aku tahun 90-an itu kan memang kayak bisnisnya Surabaya ya. Semua bisnis itu di sana. Dari perdagangan dan lain-lain itu di daerah sana semua. Sebagai chef aku kuliah di Surabaya juga. Terus habis itu ambil ilmu, ada sempat di Jakarta, di Sydney, sempat di Bali. Dan waktu pulang dari Bali itu sebenarnya memang udah ada pemikiran. Surabaya ini masih sangat-sangatlah hijau. Hijau dari secara lini bisnisnya sendiri, terutama di F&B. Oh ya. Karena di Surabaya ini kita memang melihat secara kacamata saya pribadi, kayak Surabaya itu punya potensi yang sangat besar. Sangat-sangatlah besar dan sangatlah menarik untuk diulik, karena kita ini second biggest city. Yes, Kedua gitu loh. Dan kayak semua itu sangatlah didukung juga sebenarnya dari pemerintahan juga. Wisatanya juga sendiri, terus marketnya sendiri itu juga didukung. Dan itulah yang membuat aku pribadi mematakan kayak oke, untuk memulai bisnis di awal F&B Surabaya. Oke, jadi emang kalau industri di F&B di Surabaya itu kebanyakan beda ya, emang kayak ekosistemnya di Bali, di Jakarta pasti beda banget kan ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak ya, kan Loka Hands ini udah berdiri dari tahun berapa Pak? 2019. Oh, udah 2019, sekarang 2024, berarti udah 5 tahun nih Loka People, Loka Hands sudah berdiri di Surabaya 5 tahun. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira Loka Hands ada agenda apa sih untuk Surabaya? Oke, agenda. Sebenarnya agenda kita memang benar-benar untuk bisa berkontribusi buat Surabaya. Kontribusinya karena kenapa ya? Fair to be fair, aku asli Surabaya dan aku kepingin untuk Surabaya itu ada magnetnya yang untuk bisa menarik ke sini. Singkat cerita sebenarnya dulu itu pernah aku waktu awal-awal mulai di Jalan Opak 2019.
semua teman-temanku yang aku ajak ke Surabaya selalu timbul pertanyaan itu satu. Apa yang menarik dari Surabaya? Nah, itu tuh. Apa yang menarik dari Surabaya? Aku di Surabaya ngapain? Nah, iya bener. Ya kan? Bener. Dan dari sana itu yang aku rasa kayak ya memang sih Surabaya kota terbesar kedua di Indonesia. Tapi untuk secara lifestyle memang masih belum growth. Pada tahun 2019 ya, kayak gitu. Dan secara knowledge sendiri, produk memang kita masih kayak tertinggal. Banyak yang orang ngomong selalu kayak Surabaya itu terlalu tertinggal dari Jakarta 3-5 tahun. Kayak gitu. Padahal sebenarnya banyak press series dari Surabaya. Nah, itu juga nih local people. Kita kan banyak sebutan Crazy Rich Surabaya. Jadi sebenarnya Surabaya itu bener-bener market yang menantang ya buat industri F&B itu sendiri. Iya, betul. Gitu. Nah, dari sisi lain aku juga melihat selalu orang banyak ngomong itu kayak buka Surabaya itu susah. Challenging banget. Marketnya susah, orang yang kepingin yang murah, banyak, gede, dan lain-lain. Pokoknya kayak banyak maunya. Tapi kepingin pokoknya in the end of the day, well service tapi harga murah. Nah, Tapi itu. waktu aku memulai dari Lokahens 2019, sebenarnya itu mindset yang salah dari sisiku. Kita semua yang pernah membuat di Surabaya itu memanjakan mereka dengan set standar yang seperti itu. Dan itu yang kita mulai mencoba untuk merubah kayak dari start opak, kita mau melakukan apa itu membuat sesuatu yang menarik dari event ataupun produk, bukan cuma sebatas price. Oh, I see. Karena kuncinya kita memang kepingin orang yang datang ke Lokahens ataupun Lokahens Group itu merasa worth it. Ya, balik lagi kita pasti bakal berbenah, kita pasti bakalan terus adjust, terus kita pasti bakalan terus berkontribusi buat di arah sana. Tapi pada poinnya memang apa ya? Aku nggak pernah mau ada di zona nyaman sih, Nada. Oke. Ya kamu tahu sendiri, aku pasti kepingin untuk berkembang karena challenge itu membuat kita itu jadi growth lebih cepat. Kayak gitu. Benar. Nah, bicara soal produk nih, tadi aku udah sempet orderin pastry dari Room Bakery, salah satu lini bisnis juga dari Lokahens Group. Yeah. Nah, ini kita udah pesen. Oke, silakan. Ini ada kayatos. Boleh. Santai aja, jangan kaku. relax. Dredeg orangnya. Nah, ini salah satu menu signature kita nih, Pak ya. Hokkaido flan ya. Iya, Hokkaido. Oke. Thank you. Thank you. Nah, kalau bicara soal makanan nih, sedikit cerita soal makanan. Kalau untuk Room Bakery ini konsepnya seperti apa ya? Sebenarnya kalau kita untuk Room Bakery itu, Room Bakery udah ada di tahun 2020, I think, kalau nggak salah ingat 2020. Itu setelah, itu lahir setelah pandemi. Oh. Itu lahir setelah pandemi. Di Room Bakery ini memang kita mau menawarkan perihal finishery, pastry, yang kita juga kan sebenarnya Lokahens Group itu kalau bisa diartikan menjadi satu bahasa itu apa sih? Modern cuisine. Oh, modern cuisine. Modern ya. cuisine. Jadi sebenarnya kayak semua Lokahens Group itu pasti bakal ada touch of modern cuisine-nya. Nah, untuk di Room Bakery ini pun kita juga lakuin kayak ya semua yang memang kita bisa play around, give the experience, combine the balance of sweetness and the texture, itu yang kita pasti bakal lakukan untuk di room. Itu yang membuat pembedaan untuk bakery-bakery yang lain. Oke, dan kalau nggak salah Room Bakery ini kita juga bisa beli secara wholesale nggak sih, Pak? Bisa. Bener banget. Jadi buat teman-teman nih sekalian promosi, kalau misalnya ada kebutuhan untuk pastry atau cake bisa langsung hubungi kita aja kayak gitu. Oke. Nah, selain itu nih Pak ya, kalau bicara kembali lagi nih soal Lokahens untuk Surabaya, kira-kira nih ke depannya, kalau tidak salah kan tadi Pak Derian sempat bilang nih kalau bakal buka beberapa outlet Lokahens juga. Nah itu apakah lokasi kita di Surabaya atau seperti apa nih Pak? Buat kita sekarang pasti bakal fokusnya di Surabaya dulu. Karena menurutku pribadi Surabaya itu masih besar dan berkembang terus. Aku yakin dengan pemerintahan yang sekarang dari Pak Eri itu udah punya plan-plan yang sangat matang dengan catatan yang mereka mengaktifkan Jalan Tunjungan, Kota Lama, terus habis itu Kiak dan juga akhir pengembangan dari Pakuan Group.
menurutku itu pasti bakal sangat menarik. Kenapa kok masih menarik? Karena kita bisa melihat antusias dari brand-brand Jakarta ataupun brand-brand dari luar itu yang mulai berdatangan ke Surabaya. Iya, benar banget. It means mereka melihat ada potensi di Surabaya. Nah, kita di Lokahen sendiri memang kepingin bisa terus berkontribusi dengan catatan kenapa sih kok Lokahen itu kepingin setiap outlet itu beda-beda? Nah, iya. Karena I want problem. He wants a problem. I want a problem, ya kan? Karena menurutku it's a good stress, ngeri kan? Karena kita bisa mengulik sesuatu yang baru dan kita nggak bakalan kayak boring gitu loh. Karena every single detail setiap outlet itu berbeda-beda. Tipikal yang kita lakukan itu berbeda. Dan menurutku itu yang Surabaya butuhkan. Karena Surabaya kita nggak bisa terus-menerus jualan produk yang setiap cafe, setiap restoran itu sama. Dan akhirnya ujung-ujungnya bersaingnya apa? Price. Karena aku tahu banyak orang ngomong price Surabaya is very price sensitive, but no. Kita yang memanjakan mereka untuk price sensitive itu. Oh, I see. Oke. Bener banget nih. Kalau menurut aku pribadi juga ya, sebagai warga Surabaya yang aku juga merantau dan baru di Surabaya sekitar 4 tahun yang lalu, emang ya saya sendiri aku juga mengakui sih Pak, kalau kita mahasiswa, kemudian kita pekerja, kita tuh juga ingin leisure atau lifestyle yang kayak teman-teman kita nih di Bali atau di Jakarta, tapi bisa nggak ya kita ngedapetin itu di Surabaya, kayak gitu. Dan kalau bicara juga soal grup-grup F&B yang lain, biasanya itu emang konsepnya sama ya yang dibawakannya, tapi ini benar-benar challenging banget kalau Lokahen itu pingin bikin berbagai outlet dengan konsep yang berbeda-beda. Dan menurut aku itu ya sebuah challenge yang ya harapannya kita semua bisa ngelakuinnya dan bisa berkontribusi buat Surabaya pastinya, kayak gitu. Nah, untuk terakhir nih, kira-kira apa harapan Pak Derian untuk industri kuliner di Surabaya? Harapan kuliner industri Surabaya itu satu, pasti balik lagi kita sebagai swasta, kita pasti bakal berharap untuk ada dukungan dari pemerintahan. Itu yang aku harapkan. Dukungannya dari mana? Sebenarnya dari pembelajaran atau training-training yang mereka bisa berikan untuk dalam fondasi. Karena ya fair to be fair, kalau orang selalu ya kita customer yang datang ke Loka selalu pasti ada yang membanding-bandingkan kayak kenapa your service is like this, di brand ini seperti ini dan lain-lain. Sebenarnya kayak di sisi itu yang kita bisa lihat karena ada satu bahasa economy gap. Yes, benar banget. Dan economy gap itu sebenarnya bisa terpangkas dengan catatan kalau kita memang memberikan mereka itu training yang udah well prepare. Dan itu yang memang kita ya ada satu kiasan ya kalau dari Lokahen ya, kayak from nothing to be something. From nothing to be something. Dan itu yang memang kayak kita dari awal Lokahen terbentuk 2019 memang kita membentuk orang-orang yang memang nggak ada fondasi, kita nggak ada background kayak gitu loh. Tapi intinya apa? Punya confidence, punya keinginan, dan anggapnya kalau mereka udah punya passion, mereka udah harus tahu itu sakit. Kayak gitu. Dan harapanku memang balik lagi itu juga bisa diikutin di semua outlet, semua brand-brand yang lain untuk kayak ayo kita itu ya bisnis is a business bener. Tapi anggapnya kalau lu mau bisnismu untuk running very well, running untuk the long run, kamu harus kasih hatimu di sana dan harus kasih idealismu di sana. Gitu. Dan ya harapanku jujur sangatlah besar untuk Surabaya karena Surabaya ini balik lagi kota kedua terbesar di Indonesia. Terus habis itu potensinya sangatlah besar, ya kan? Sangatlah besar. Dan ya aku harap kayak kita bisa bareng-bareng menaikkan standar yang kayak ya excellent, service excellent itu seperti apa sih? Iya, bener. Ya kan? Produk itu kualitinya gimana sih? Bukan melulu perihal kayak ya kita main produk bahan A buat naikin profit, tapi anggap aja itu kualitas kita nggak tahu. Nah, itu yang menurutku kayak ya ini this is the challenge sekarang. Yes, benar gitu. banget. Oke. Nah, buat menutup nih Pak, boleh dong minta satu kata tentang Lokahen dan satu kata tentang Surabaya. Oke. Satu kata untuk Lokahen is mungkin kita bakal ngomong slogan kita ya. Okay. Crafting culinary memories in the good way.
Crafting culinary memories in a good way. Ya. Dan ya, itu yang pasti bakal menjadi pegangan kita terus-menerus untuk men-treat customer, men-treat our family, local people, men-treat our team, apa ya, itu untuk membuat memories in a good way. Kalau memang banyak yang belum terfulfill, belum sampai di titik sana, kita pasti bakal selalu berbenah dan jangan takut untuk reach out ke kita, karena even Instagram pun aku juga pegang kan. Jadi kayak semua orang yang komen apapun dan lain-lain, kita pasti bakal denger dari kita, pasti bakal selalu open untuk apa yang customer itu butuhkan, ya kan. Mereka punya komplain, it's normal. Tidak mungkin ada satu restoran nggak bakal ada komplain. Dan ya kita mau dengar kok apa itu. Kalau untuk satu kata Surabaya, menurutku maju terus pantang mundur. Maju terus pantang mundur, area-area Surabaya. Area Surabaya. Area Surabaya. Dan ya kita yakin dengan kayak semua talent-talent di Surabaya banyak yang sangat-sangatlah bagus, ya kan. Kalian harus percaya diri, have a confidence in yourself. Jadi menurutku itu yang bakal memupuk untuk kayak Surabaya itu bisa bersaing dengan kota-kota lain. Thank you banget Pak Derian. Hari ini kita udah bincang-bincang santai nih bareng Pak Derian. Jadi kalau bisa aku simpulin ya, Local People, di mana Local Hands ini emang adalah sebuah restoran grup yang berbasis di Surabaya, dan kita pasti bakalan punya berbagai project nih ke depannya. Jadi buat Local People wajib pantengin terus nih Instagramnya Local Hands, karena di situ bakal banyak info-info dan event-event yang menarik pastinya. Siap. So kata siapa lagi nih yang mau kita dengerin? Drop di kolom komentar ya.